Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Lausha akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang sudah kalian catat sebelumnya di PowerPoint. Oke, hari ini sekarang Lausha akan kasih tahu apa sih itu Mandarin gitu ya. Belajar tentang apa? Oke, yang pertama itu di sini ada lesson yang pertama. Kita belajar tentang pinyin. Ya, berikutnya ada Ciban Pihua. Oke, pinyin dan basic stroke. Yang kedua, lesson kedua ada pinyin ditambah dengan shuzi, numbers. Oke, lesson yang ketiga kita belajar wenhou. Wenhou is greetings. Oke, selanjutnya ya di sini ada basic stroke. Ya, basic stroke itu adalah apa sih basic stroke itu? Ya, dalam belajar bahasa Mandarin kita belajar tentang bahasanya dan penulisannya. Cara penulisannya pun ada langkah-langkahnya. Oke, di sini ada basic atau langkah-langkahnya. Misalnya ada yang namanya tian, ya tian. Yang pertama itu tian. Berikutnya ada heng, shu, pie, na, hi, heng, ze, shu, gou. Oke, jadi basic stroke di sini ada 8 basic, 8 ya. Oke, berikutnya ada tadi sebelumnya ada basic stroke, di sini ada extra stroke-nya. Jadi di berikutnya ada di yang pertama ada heng pie, ada shu ze, shu ti, pie dian, wan gou, pie zhi, heng gou, heng zi gou, shu wan gou, shu zi zi gou. Oke, ditambahkan dengan extra stroke-nya. Jadi di sini ketika kalian ingin menulis sesuatu, menulis aksara Cina, jadi untuk penulisannya pun ada langkah-langkahnya. Oke, berikutnya. Oke, di sini Losa akan menjelaskan secara singkat mengenai pinyin. Apa sih pinyin? Pinyin itu adalah Latinnya. Maksudnya apa? Jadi bahasa abjad Indonesianya. Jadi selain kita belajar tulisannya, Hanse-nya, kita juga harus tahu apa sih dibacanya Hanse itu. Gitu. Mulai dari vokalnya sama seperti Indonesia, ada A, O, E, I, U. Oke, berikutnya ada U titik 2, kita bilangnya I, ya I. Oke, selanjutnya selain vokal pun ada konsonan. Apa sih konsonannya? Konsonannya ada P, P, M, F, T, T, N, L, G, K, H, J, Q, C, Z, Ch, S, Z, Ch, Sh, R. Oke, di sini ada konsonannya. Nanti beda. Misalnya kalau B dibacanya apa, kalau P dibacanya apa. Kalau B itu tetap bukannya B tapi P menjadi P. Kalau P jadi P beraspirasi. Oke, nanti kita akan belajar berkelanjutan ya di materi berikutnya. Oke, berikutnya ada diftong. Apa sih diftong? Diftong itu adalah vokal rangkap. Ya, di sini ada I, A, we, ao, o, u, ye, yue, er. Berikutnya ada an, in, un, yun, ang, ing, ong. Oke, ada beberapa yang pelafalannya ong, bukan ong, tapi jadi o. Ya, nanti kita lihat di perkatanya. Oke, berikutnya, bahasa Mandarin disebut juga adalah bahasa yang bernada atau bertons. Jadi, ketika kalian menulis pinyin, di atas pinyin atau di atas huruf vokal itu terdapat tanda baca atau kita sebut biasanya nadanya. Oke, ada empat nada. Oke, nada yang pertama itu kita bilangnya first tone, jadi garis lurus itu bunyinya a.
Oke, berikutnya ada second tone, nada kedua. Tandanya seperti ini, pengucapannya A, ya. Berikutnya ada nada ketiga dengan tandanya seperti ini, seperti V, itu kita pengucapannya adalah A. Oke, yang terakhir adalah nada keempat, ya. Tanda bacanya seperti ini, kita bilangnya A. Jadi pada dasarnya ada 5 nada, tapi untuk nada yang kelima itu titik saja dan biasanya tidak ditulis. Itu normal. Misalnya A gitu ya. Jadi kalau nada pertama datar A, O, E, I. Berikutnya A, O, E, I. Nada yang ketiga A, O, I. Yang keempat A, O, I. Ya, jadi bahasa Mandarin itu adalah bahasa yang bernada atau bertones. Oke, berikutnya Losa akan menjelaskan tentang numbers dalam bahasa Mandarin. Oke, yang pertama, di kotak pertama itu I. Ya, ingat first tone. Jadi datar I itu 1, ya, I. Berikutnya R. Yaitu nada 2, nada 4 itu angka 2. Jadi yang di atas ini Latinnya, abjadnya itu disebutnya pinyin, ya, ini pinyin. Oke, jadi yang bawahnya itu Hanzi atau tulisan Mandarinnya, tulisan Cinanya. I 1, R 2. Tulisannya seperti ini, ada heng, heng. Oke. Berikutnya ada san 3. San, nada datar ya, first tone. San 3. Next, si, si, si. Oke, itu 4 ya. Tulisan Mandarinnya seperti ini, angka 4. Berikutnya ada u. Lihat di sini ada tone-nya, nada 3, jadi agak diayun. U. Ini tulisannya, Mandarinnya 5. Oke. Jadi I 1, R 2, san 3, si 4, u 5. Oke. Kalian harus hafal ya 1 sampai 10 minimal. Oke, berikutnya ada liu. Oke, liu. Liu 6 ya, liu. 6, qi, 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 7, pa, pa, 8, 9, 9, 9, 10, 10. Ya. Oke, tadi ada berikut sebelumnya ada I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi materi sekarang baru belajar 1 sampai 10, nanti berikutnya kita belajar 1 sampai 100 dan selanjutnya. Ya, berikutnya greetings. Losa akan menjelaskan tentang sapaan, greetings yang paling dasar. Di sini ada kata ni hao. Ni hao shi halo atau hai. Jadi kalau ketika kalian bertemu dengan teman atau dengan adik yang lain, kalian bisa bilang ni hao. Ni hao itu artinya hai atau halo. Ya, di berikutnya, di box berikutnya di sini ada tulisannya lao shi nin hao. Lao shi nin hao. Lao shi itu artinya guru. Ya, kenapa bedanya nin hao? Kalau sebelumnya ni hao, kalau nin hao itu ketika kalian ingin menyapa seseorang yang lebih tua dari kalian. Jadi kalian menggunakan kata nin di sini, nin hao. Nin itu artinya menunjukkan rasa sopan. Jadi kalau ketika kalian ingin menyapa orang yang lebih tua, menggunakan kata nin, ya. Jadi lao shi nin hao.
Oke, berikutnya ada kata 再见。再见，这个再见在这边是sampai jumpa. Jadi kalau misalnya kalau mau pergi atau berpamitan dengan orang lain, biasanya kita bilang 再见. Oke. Selanjutnya, oke, di sini ada vocabulary-nya, kosakatanya, beberapa kosakata. Oke, langsung yang pertama itu ada ini ya, yang di kolom pertama itu semuanya disebutnya Hanzi atau aksara Cinanya. Yang kedua artinya pinginnya, ya, Latinnya seperti ini kita bilangnya pinyin. Oke, berikutnya ada artinya. Oke, yang pertama ni, you, kamu. Yang kedua ada how, good, baik. Ma itu question particle. Ya, di sini sebenarnya nada 5, tapi karena nada 5 itu tidak ditulis, jadi pengucapannya tidak seperti biasa saja. Question particle atau di Indonesia kita bilang apakah. Oke, yang keempat ada kata ciao, call, ya, panggilan, 什么，apa, 名字，nama, 谢谢，thank you, 再见，sampai jumpa, bye, 老师，teacher. Berikutnya ada kata 学生，student. Ya, jadi kalian ingat kembali kalau tulisan Mandarinnya disebutnya Hanzi, ya Hanzi, 这个 Hanzi. Next, berikutnya kalau Latinnya seperti ini, itu kita bilangnya pinyin, ya pinyin. Jadi kalau nadanya ada selalu di atas huruf vokal, ya. Satu kata itu pasti satu nada. Ni itu satu kata, hao itu satu kata, ma satu kata, jiao ya satu kata, shenme itu ada dua. Jadi nanti ketika kalian tulis di buku kotak-kotak, shenme itu ada dua box, shen dan me. Mingzi juga sama, mingzi dua kata, xie dua kata, 再见dua kata, 老师dua kata, 学生dua kata. Ya, berikutnya. Oke, di sini ada question and answer. Oke, kalau sebelumnya Loso jelaskan tentang ni hao. Ni hao itu artinya cuma hai atau halo. Ya, di sini Loso akan jelaskan tentang ni hao ma, Oke, ni itu di kosakata sebelumnya ada ni kamu, hao itu baik, maknya apakah. Oke, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan kamu baikkah atau apakah kamu baik. Oke, jadi kalau itu kita bilang menanyakan kabar. Ya, apa kabar? Oke, yang pertama di sini kalian bisa bilang 我很好 wo artinya saya, hennya sangat, hao-nya baik. Jadi 我很好 saya sangat baik. Oke, selain ini untuk jawaban yang positif, saya sangat baik. Untuk jawaban negatif, kalian hanya menambahkan pu, ya. Jadi di sini ada 我不好 wo-nya saya, pu-nya tidak, hao-nya baik. Ya, 我不好. Oke, next berikutnya. Di sini ada stroke. Ini aja secara singkat ya, stroke-nya step by step. Oke, di sini ada tulisan nin. Nin itu artinya tadi Anda, jadi ada step by step-nya, ada langkah-langkah penulisannya. Hansanya seperti ini, nin, tulisannya seperti ini. Pertama ada pie, setelah pie ada shu, setelah shu ada pie lagi. Next heng ko, berikutnya ada shu ko, pie tian. Jadi seperti menulis
apa ya, aksaranya pun ada langkah-langkahnya, ada penulisannya. Ya, di sini Lose kasih sedikit gambaran. Jadi pertama tadi kita basic stroke ya. Basic stroke itu setiap basicnya ada namanya. Jadi di sini ada pie, guratan pertama, kedua ada shu, ya. Terus ketiga ada pie, ada hengko, ada shuko, ada pie, ada tian. Gitu. Berikutnya ada how. How itu baik, ya. Langkah pertama ada pie, tian. Berikutnya ada pie. Berikutnya ada heng. Berikutnya ada hengko. Next, woko, heng. Ya, jadi ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya. Oke, berikutnya ada ni. Ni itu artinya kamu, ya. Jadi di sini juga ada langkah-langkahnya. Terus ada kata zai jian. Tadi di sebelumnya zai jian. Itu satu, kita bilangnya zai jian, sampai jumpa. Ya, di sini ada step by stepnya, langkah-langkahnya seperti ini, ya. Berikutnya ada kata jiao, ya, itu dipanggil atau panggilan. Ada wo, saya, wo, saya. Di sini juga ada step by stepnya, langkah-langkah penulisannya. Berikutnya ada kata shen me, ya, dua kata ini shen dan me artinya apa? Shen me, shen me, shen me. Oke, berikutnya ada ming zi, ming zi. Ming zi是 nama, ming zi. Di sini pun ada step by stepnya, langkah-langkahnya ming zi, ming zi. Oke, berikutnya ada kata xiao. Xiao itu artinya kecil, xiao. Xiao ada step by stepnya. Oke, ada ta, ta, besar. Oke, selanjutnya ada kata yue. Yue artinya bulan, ya, yue. Sheng ini dari kata xue sheng, student, murid. Xue sheng ini step by stepnya, langkah-langkahnya. Oke, untuk slide hari ini penjelasannya cukup dari saya. Untuk materi berikutnya nanti akan saya kirim lagi. 好了，你们，我们下课了，谢谢，再见。